Overall sih sebenarnya masih sama sih ya. Kalau misalnya buat makro, view saya masih positif buat market gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat ISG belakangan moodnya nggak terlalu ini lah ya. Moodnya em, belum terlalu bullish significance ya. Bahkan kalau kita lihat sama beberapa emerging Asia atau kita bandingin sama Europe dan juga US itu kayaknya nggak terlalu yang significance gitu. Mungkin secara spesifik sih concernnya buat Indo itu mainly masih banyak di drive dari sisi si rupiahnya ini nggak terlalu bagus. Karena kita bilang ini rupiah itu tuh ada room buat adjustment ke equilibriumnya. Kenapa ada adjustment ke balik ke equilibriumnya? Karena si faktor yang salah satu yang faktor paling dominan buat si nilai tukar ini kan adalah pertama ekspor, kedua fiskal, ketiga yang paling penting itu adalah si fixed income. Nah, rupiah ini yang kayak kita bilang tuh, rupiah tuh masih bisa melemah gitu ya. Rupiah masih bisa melemah. Nah, cuman kalau sekarang itu kan sempat 14.600, 15.000, masih bisa melemah gitu ya. Arah-arahnya bisa 15.2 sampai 15.4 gitu. Karena yang kita bilang nih, harusnya yield obligasi ini harusnya masih ada ruang mereka tuh akan outflow gitu. Karena secara investment tesisnya bahwa si obligasi ini nggak ngasih risk return yang sebenarnya itu lumayan atraktif gitu. Maksudnya considering yieldnya segini, kalau kita lihat sama yieldnya si US itu yieldnya 3,3%-an gitu ya, kita tuh 3, jadi sebenarnya cuma 300 basis point, padahal harusnya bisanya 400 sampai 450. Jadi mau nggak mau yield ini harus naik. Gimana caranya si yield ini tuh harus naik gitu ya, mau nggak mau mereka harus ada adjustment gitu ya, mereka akan kayak jual, oh ini nggak terlalu menarik nih yieldnya, harganya obligasinya mereka jual, harga obligasinya turun, yieldnya naik gitu sampai balik. Nah, kalau mereka jual, berarti mereka harus convert, mereka punya currency, mereka akan jual kayak rupiah gitu ya, mereka akan jual kayak obligasinya bentuknya rupiah, mereka convert ke US dollar. Nah, itu kan pasti akan melemah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah translation atau dari sisi yang kayak ekspornya itu tadi. Karena kalau kita lihat ekspor itu benar-benar nggak terlalu bagus ya. Kita lihat trennya udah melemah gitu ya, masa trennya udah melemah. Kelihatan juga mungkin kayak yang commodity base paling utama Indo itu kan salah satunya adalah CPO sama si batu bara. Nah, si batu bara ini kalau kita lihat global demand itu nggak terlalu bagus. Yang agak bagus cuma dari India doang, karena si India ini tuh mereka lagi kayak lumayan stocking, mereka punya batu bara karena mereka anticipating tuh kayak kondisi itu yang lebih panas sebenarnya. Cuman kalau kita lihat yang salah satu yang paling gede China, itu China tuh sekarang tuh result tuh nggak terlalu bagus ya. Maksudnya kalau kita lihat data manufaktur mereka lemah gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya kayak batu baranya belum gerak nih. Nah, jadi kayak kalau kita lihat dari sisi komoditi benar-benar nggak terlalu bagus gitu ya. Cuman kita ada harapan ya, maksudnya batu bara ini kan sebenarnya nggak melemah di first half ya. Cuma second half saya sih sebenarnya bisa lebih positif ya kalau buat batu bara. Ada ruang kenaikan sih menurut saya. Karena China kan udah pangkas, mereka punya suku bunga 10 basis point ya buat yang 1 sampai 5 tahun. Nah, ini menurut saya tuh harusnya bisa dorong mereka punya ekonomi ya. Sektor propertinya juga kalau kita lihat secara indeks tuh lama-lama juga makin kecil gitu, maksudnya negatif atau contraction-nya. Jadi harusnya ini bisa translation-nya bisa positif buat ke perekonomian China yang overall. Nah, jadi itu sih yang sebenarnya menurut kita positif. Nah, jadi selama si rupiahnya ini nggak terlalu belum ini ya, belum settle gitu ya, belum 15.2, belum 15.4, menurut saya itu bukan salah satu entry point yang menarik ya. Walaupun sebenarnya menurut kita kalau saya pribadi sih tetap masuk aja gitu. Maksudnya downside-nya itu di 14.600 dibanding sama level 15.000 sekarang. Ya, pasti ini kan lebih minim 15.000. Maksudnya potensi rupiah melemahnya itu masih ada gitu ya. Cuman udah nggak segede kalau seandainya kita pegang di rupiah 14.600. Nah, jadi kalau saya sebagai foreign pasti ngeliatnya masih bisa melemah sih, cuman upside-nya udah lumayan minim. Ya udah deh, mereka mungkin bisa pelan-pelan bisa entry. Nah, jadi itu sih. Cuman ngobrol tuh saya masih sama gitu ya. Intinya saya sih lihat bahwa kalau misal dari sisi global itu suku bunga itu masih ada ruang kenaikan. Kalau kita lihat data inflasi kemarin, kebetulan saya cek lagi data inflasinya itu lumayan bagus ya. Kalau kita lihat tuh inflasi itu ternyata udah di bawah ekspektasi gitu. Maksudnya saya lupa angka pastinya 4, berapa, cuman waktu itu saya lihat cek yang buat inflasi US terakhir itu udah di bawah ekspektasi gitu ya. Jadi harapannya harusnya dari sisi kebijakan moneter nggak akan agresif gitu. Jadi kalau saya pribadi tetap sama gitu ya, saya kalau misalnya ada kayak koreksi ke market, saya akan tetap masukin posisi ya buat ke saham gitu. Jadi mungkin itu sih ya in overall seperti itu ya. Oke, kita nggak